Halo semuanya, di tahun 2024 hampir berakhir dan ini adalah waktu yang tepat untuk melihat kembali pencapaian besar Indonesia di sektor infrastruktur. Banyak proyek besar telah rampung seperti jalan tol, bendungan, dan juga bandara yang memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat. Tapi bagaimana kelanjutannya di 2025? Meskipun anggaran infrastruktur mengalami penurunan, pemerintah telah merancang strategi untuk tetap melanjutkan pembangunan. Apa saja prioritasnya? Dan bagaimana dampaknya terhadap kita semua? Sebelum membahas rencana 2025, mari kita simak kilas balik infrastruktur yang sudah dicapai di 2024. Apa saja yang berhasil dilakukan? Yuk kita simak video ini dan siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Tahun 2024 menjadi salah satu momen penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Pemerintah berhasil menyelesaikan banyak proyek-proyek besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, beberapa ruas jalan tol Trans Sumatera telah selesai dibangun, mempersingkat waktu tempuh antar wilayah dan meningkatkan distribusi barang. Jalan tol ini menjadi simbol konektivitas nasional yang semakin kuat. Tidak hanya itu, pemerintah juga meresmikan beberapa bendungan baru yang mendukung irigasi pertanian penting dalam ketahanan pangan Indonesia. Di sektor transportasi udara, beberapa bandara baru juga telah selesai dibangun, memperkuat jaringan transportasi nasional dan juga membuka akses ke daerah-daerah terpencil. Secara keseluruhan, infrastruktur yang rampung di 2024 telah menciptakan fondasi yang kuat untuk melanjutkan pembangunan di tahun berikutnya. Hal ini juga memberikan banyak sekali pelajaran tentang efektivitas perencanaan dan juga pelaksanaan proyek. Nah, dengan melihat keberhasilan di 2024, bagaimana sih pemerintah merancang prioritas anggaran di 2025? Yuk kita bahas di chapter berikutnya. Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan prioritas anggaran untuk beberapa sektor penting. Mari kita lihat lebih rinci prioritas ini. Pertama, ada infrastruktur pendidikan dan juga kesehatan. Pemerintah berencana untuk membangun sekolah-sekolah baru di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dan meningkatkan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil. Anggaran ini juga akan digunakan untuk perbaikan fasilitas yang sudah ada, memastikan akses pendidikan dan juga layanan kesehatan yang lebih merata. Kedua, proyek konektivitas seperti jalan tol, jembatan, dan juga flyover tetap menjadi fokus utama. Salah satu proyek besar adalah penyelesaian jalan tol sepanjang 207,8 km yang akan menghubungkan kota-kota utama. Hal ini mempermudah transportasi barang dan juga manusia. Jembatan baru juga akan dibangun sepanjang hampir 5 km, menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi menjadi tersambung. Ketiga, ada infrastruktur pangan. Proyek irigasi seluas 2.000 hektar akan mendukung pertanian dan juga bendungan baru akan memastikan ketersediaan air di musim kemarau. Sistem penyediaan air minum atau SPAM juga dirancang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, memberikan akses air bersih kepada ribuan rumah tangga. Secara keseluruhan, setiap rupiah yang dialokasikan dirancang untuk memberikan dampak besar pada kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek ini akan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi Indonesia. Namun kenapa ya anggaran infrastruktur justru turun di 2025? Untuk tahu jawabannya, yuk kita bahas alasannya di segmen berikutnya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa anggaran infrastruktur turun dari 422,7 triliun rupiah di 2024 menjadi 400,3 triliun rupiah di 2025? Ada beberapa alasan utama yang menjadi dasar keputusan ini. Pertama, pemerintah ingin lebih fokus pada efisiensi. Proyek-proyek besar akan menggunakan teknologi modern dan metode konstruksi yang lebih hemat biaya, seperti prefabrikasi.
Dengan ini, meskipun anggaran lebih kecil, hasilnya pasti akan tetap maksimal. Kedua, pemerintah memanfaatkan kerjasama pemerintah dalam badan usaha atau KPBU untuk membiayai sebagian proyek. Skema ini memungkinkan pendanaan tambahan dari pihak swasta tanpa mengurangi kecepatan pembangunan. Contohnya proyek tol dan beberapa fasilitas publik kini banyak didanai oleh investor. Ketiga, fokus pemerintah juga bergeser ke proyek-proyek yang dampaknya lebih besar dan cepat terasa. Artinya, prioritas diberikan pada infrastruktur konektivitas dan kebutuhan dasar yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan strategi-strategi ini, meskipun anggaran lebih kecil, pembangunan tetap terlanjut dan memberikan dampak positif. Ini adalah bukti bahwa dengan perencanaan yang matang, hasilnya tetap bisa optimal. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh pelaku konstruksi di Indonesia? Yuk kita bahas di chapter berikutnya. Bagi kamu yang bekerja di industri konstruksi, perubahan anggaran ini tentu memberikan tantangan sekaligus peluang. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama adalah adopsi teknologi. Teknologi seperti BIM atau Building Information Modeling dan prefabrikasi akan membantu kamu bekerja lebih efisien dan juga kompetitif. Kedua, strategi bisnis yang fleksibel. Pelaku konstruksi harus lebih aktif mencari peluang di proyek-proyek prioritas pemerintah dan menjalin kerjasama dengan investor swasta. Yang ketiga adalah fokus pada kualitas dan efisiensi. Dengan anggaran yang lebih ketat, pemerintah dan klien akan mencari mitra yang bisa memberikan hasil terbaik dengan biaya yang juga masuk akal. Sekarang, mari kita lihat proyek mana saja yang harus diprioritaskan untuk masa depan. Dengan anggaran yang lebih fokus, proyek-proyek seperti jalan tol, irigasi, dan IKN menjadi prioritas utama. Kenapa? Karena proyek ini memiliki dampak besar terhadap konektivitas, ketahanan pangan, dan juga simbol pembangunan Indonesia. Misalnya pembangunan jalan tol membantu mempercepat distribusi barang dan juga jasa, yang tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Begitu juga dengan bendungan dan irigasi. Proyek ini akan meningkatkan produksi pangan, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi bagaimana nih masa depan infrastruktur Indonesia? Yuk kita tutup dengan pesan optimisme berikut ini. Sobat konstruksi di Indonesia, meskipun anggaran infrastruktur 2025 ini mengalami penurunan, ini bukanlah akhir dari pembangunan. Proyek-proyek besar tetap berjalan dan peluang tetap terbuka lebar bagi siapa saja yang siap beradaptasi dan juga berinovasi. Mari kita sambut masa depan infrastruktur Indonesia dengan optimisme dan juga semangat untuk terus maju. Jangan lupa setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya seputar infrastruktur Indonesia. Selain itu, biar kalian lebih jago lagi untuk memprediksi 2025 infrastruktur konstruksi ini seperti apa sih? Kalian bisa download Outlook Konstruksi Indonesia di 2025 pada link di description box. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.